bagus, karya agung, pujang gada hulu. Pertama kali dengar album bintang, album terbaik. Pertama kali dengerin album terbaik. Masih inget nggak? Enggak. Lagunya pas pandemik di Bali. Terbaik. Iya. Jadi selama ini lu nggak pernah dengerin terbaik. Belum, kalau belum ada perintah untuk ngulik. Oh, pantesan. Setelah udah dikulik terus gimana? Dengerin album yang lain ya kan, pasti. Enggak, dengerin album terbaik. Pendapatnya gimana? Oh, demen banget. Lagu-lagunya keren. Pertama? Ya ada lagu-lagu yang agak-agak ke Alanis Morissette ya, Loop Spencer. Mana ya? Salah ya? Suara alam itu ya? Di simpangan hatiku hatimu, singkirkan duri yang ada, satukan dalam hati, kita jalani semua berdua. Terbaik itu satu sisi kan? Ayo, apa yang ada terbaik lagunya? Ada, nggak ada yang inget. Nggak ada yang inget. Cukup Siti Nurbaya. Oh iya. Itu bukan Pandawa 5 ya? Bukan. Terbaik. Ayo, pertanyaan. Nah itu cukup Siti Nurbaya. Pertama kali dengan album terbaik. Gimana, kapan? Apa menurut pendapat Anda? Siapa saksi yang menyaksikannya? Pertama denger semester 4 nih kalau nggak salah. Di Semarang. Di Semarang. Pas nongkrong bareng. Gitaran. Terus ada temen yang main gitar lagunya Dewa waktu itu. Lagu Siti Nurbaya. Cukup Siti Nurbaya ya. Baru penasaran kayak apa lagunya, albumnya kayak apa gitu. Terus waktu itu beli, denger, ada 3 lagu yang sampai saat ini saya suka. Cukup Siti Nurbaya, apa mana ya? Ngarang berarti ya? Enggak, saya piano tok iki lho, apa piano tok iki? Judulnya lali aku judulnya. Cinta Akan Membawamu. Sama satu lagi
Apa ya lali? Satu hati bener. Satu hati. Oh berarti ada video-video semua. Iya. Ada video-video semua. Berarti belum nggak beli album berarti. Setelah itu beli. Terus pendapatnya apa setelah itu? Pendapatnya pada saat itu ya secara musikal modern banget, nggak ada di Indonesia waktu itu warna musiknya. Terus pertama kali nonton Dewa? Pertama kali nonton Dewa di Semarang, iya di Semarang. Formasi apa itu? Formasi Ronald main drum. Oh, Semarang, nggak tahu. Semarang di apa? Matahari. Lantai 7. Oh, yang drum Ronald ya? Ronald. Terus menurut antum, Menurut Ana, menurut Aki, Menurut album terbaik itu memang cocok drumnya Rere atau harus Ronald atau gimana? Atau dua-duanya? Ya. kalau loh terbaik itu Rere ya? Iya. Menurut kamu? Iya, album terbaik itu kan Rere semua sebelum Rere. Album kedua kan Rere sama Ronald. Nah, menurut kamu tuh, menurut Aki itu keputusan yang tepat atau kurang tepat atau harus tetap dua-dua atau memang harus satu album itu Rere semua? Kalau aku Rere, Oh, Rere ya. Kenapa? karena sound drumnya itu memang beda sama Ronald. Kalau Ronald tuh yang itu bagus juga, apa? Masih kanana. Iya, Ronald. Nah itu baru masuk di situ. Imaji Cinta itu Ronald keren, Iya, keren. tapi kalau di album terbaik kurang keren, kurang cocok. Terbaik menurutku Rere. Bagus. Ya wis, terbaik aja. Iya. Males-malesan gua. Oh ya, ini mungkin fakta penting buat aku pribadi, minimal buat aku pribadi. Jadi di album terbaik itu menurutku Dhani mengalami lompatan keahlian tuh benar, leap of skill ya. Leap of skill. Karena di album sebelumnya, dari album 1-2 itu kita masih sering workshop, sering ngobrol-ngobrol bicarain aransemen. Tapi di album terbaik ini kita diundang ke Jakarta sama Dhani, semuanya musik dasarnya itu udah ada di kepala Dhani, dan Dhani memastikan bahwa drummernya harus Rere. Ada satu lagu yang bener-bener kita nggak tahu endingnya kayak bakal jadinya gimana, itu hanya satu. Karena dari depan cuman Andre disuruh main gitu, tang 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 tang. Terus kemudian ternyata Rere mengisinya dengan beberapa kali take ya, apa namanya istilahnya apa ya? Pilihan. Bukan apa? Apa kalau ditambahin itu apa istilahnya?
Dubbing, nah dengan beberapa kali dubbing. Jadi take pertama Rere cuman beras sama cake misalkan. Yang kedua itu dia take apa hi-hat doang. Terus kemudian take berikutnya ada take yang cuman pakai apa tom-tomnya doang. Dan itu aku bener-bener kayak ini lagu ini tadi kayak apa sih Mbak Dani? Ternyata semua udah direkam dan salah satu yang menurutku fenomenal itu Jalan Kita Masih Panjang, karena nggak ngerti sama sekali endingnya bakal gimana. Ternyata jadinya di belakang tuh banyak aransemen yang nggak standar buat ukuran dewa saat itu. Nyanyinya juga bener-bener diarahkan, aku nggak ada bayangan nyanyi sama sekali. Kalau kayak Kamulah Satu-Satunya, kayak Satu Sisi itu nyaris ya kan begitu nyanyinya. Tapi kalau di Jalan Kita Masih Panjang itu Dani bener-bener ngarahin belakangnya begini, nadanya begini, karena memang nggak kebayang buat aku saat itu. Jadi Dani di album ketiga itu tiba-tiba menjelma jadi apa? Produser ya, Dani? Gitu istilahnya ya? Menjadi produser ya? Iya, produser yang standar kan? Iya, produser yang benar-benar mengarahkan semuanya ya. Produser yang standar. Kalau album pertama sebenarnya kedua juga produser, cuman belum masuk kategori standar produser. Iya. Jadi kalau album terbaik itu standar seorang produser. Di album pertama itu bahkan masih sering kita latihan ya. Dani sering nanya ke kita, "Iki yang ayo apa Indra mari ini dia Pak no. Intro ini apa ya?" Kalau di album ketiga itu enggak. Kita datang diarahin isinya begini dan kita nurut ternyata karena semuanya udah ada di kepalanya Dani. Itu ada itu enggak sih? Kan gue sequencer enggak sih di album ketiga itu kan? Album pertama udah pakai sequencer. Bukan, maksudnya di album ketiga itu semuanya sequencer enggak? Enggak juga. Jangan mau coba tuh sequencer. No. Iya. Udah diprogram semua. Gak semua lagu. Gak semua lagu, benar. Cintakan juga gak semua lagu, nggak ada ya. Hanya satu hati sequencer. Masih ingat tuh? Ya sequencer keyboard, sequencer O1 kan itu. O1. Korg O1. Sequencer 2 track. Oke, satu lagi. Cukup. Lagu terbaik itu kayaknya. Yeah. Itu lagu terbaik itu yang paling mudah karena aku cuma nyanyi bagian refnya doang. Yang lainnya nggak ada yang gampang di album itu, nggak ada yang gampang. Apa masih ada pengaruh dari Van Halen dari sebelumnya? Kalau nggak dibilang di album terbaik adalah masa transisi dari Dewa yang lama ke. Yang aku inget justru ya ketika Cukup Siti Nurbaya dan itu referensinya malah Def Leppard. Padahal itu. Enggak, yang roket yang dektak itu The Rocket. Iya. Dan itu bahkan bukan Van Halen. Kalau riffnya net itu mungkin memang Van Halen, tapi di tengah-tengahnya itu jadi malah nyuruh aku dengerin Def Leppard. Saat itu aku ingat banget. Nah, itu Def Leppard itu. Kenapa bukan Rere? Kenapa bukan Ronald? Tapi Rere. Karena selera sih itu masalah selera. Bukan berarti Rere lebih baik daripada Ronald, tapi memang selera. Jadi kebetulan saya, Ari Lasso, Andra dan Ari dan Erwin memang kebetulan lebih selera dengan permainan atau gebukan daripada Rere. Ini sekali lagi bukan masalah Rere lebih mainnya lebih bagus atau tidak, ini cuma masalah selera saja.
karena kebetulan saat itu, atau mungkin bahkan sampai saat ini ya, itu memang Dewa tidak mengarah kepada aliran funky, meskipun beberapa mungkin ada lagu yang funky ya. Dan Ronald memang lebih nge-funk. Terus Ronald lebih suka snare yang cenderung piccolo ya. Kalau Dewa lebih seneng main drum snare-nya yang besar-besar, yang mukulnya itu ya. Sebenarnya secara pribadi saya lebih suka drummer favorit saya itu Roger Taylor dari Queen. Nah, Ronald tuh jauh banget tipikalnya dengan Roger Taylor dari Queen ya. Nah, Rere lebih mendekati. Jadi karena lagu-lagu kita itu lebih banyak straightforward ya. Jadi straight rock gitu loh. Kalau Ronald tuh nggak straight rock dia tuh. Jadi sekali lagi bukan Ronald mainnya tidak sebagus Rere, bukan. Beda aja ininya, beda style. Kita lebih suka yang tomnya itu break feel-nya tuh bukan yang gitu, bukan. Kita lebih suka yang ya, kita lebih suka yang straight, vintage ya. Vintage nggak juga sih sebenarnya. Ya, Bonham itu juga funky sebenarnya. Bonham itu juga funky, cuma ya, Bonham itu juga nge-groove. Ronald itu juga nge-groove. Bonham juga nge-groove, tapi lebih straight rock gitu. Ada istilah straight rock. Jadi mukulnya tuh nggak terlalu rumit, tapi kencang, powerful. Jadi itulah kenapa akhirnya kita juga agak salah pilih waktu itu memilih Aksan sebagai drummer, karena ternyata selera kita nggak di sana gitu. Ternyata kita butuh drummer yang intinya sebenarnya kalau saya sebagai produser ya intinya drummer yang lebih ke Roger Taylor. Roger Taylor itu bukan drummer yang jago, tapi cocok aja buat Queen gitu. Nah, drummer jago juga banyak ya. Kebetulan Tio Nugros cocok sama Dewa 19. Kebetulan. Nah, sekarang pun yang paling cocok dengan Dewa 19 ya Agung Yuda Asmara. Terbukti dia sudah berapa tahun di Dewa? Dia semenjak 2007 sampai sekarang. Berarti berapa tahun? Udah hampir 15 tahun. Hah? 16-an. Iya, 16 tahun Agung udah jadi drummer Dewa. Drummer paling lama di Dewa Agung. Karena ya memang drummer seperti Agung yang kita butuhkan untuk musik-musik Dewa 19 gitu loh. Meskipun bukan berarti oh iya lupa pakai kopiah ya. Ulangi. Ya, sih apa wes. Tapi gini kelihatan kurus, Mas. Masa? Punya angin